Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Mari belajar bersama. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita langsung lanjut ke pembelajaran. Nah, di sini terdapat teks membuat jus jambu biji. Akan Ibu bacakan ya. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap minum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, jadi dari teks ini kita mengetahui bahwa Benny, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei bermain di rumah Udin. Kenapa mereka bermain di rumah Udin? Karena mereka ingin membuat jus jambu biji. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Nah, alat itu yang dipakai untuk mengolah ya. Atau bisa juga alat itu dipakai untuk wadahnya atau untuk makannya. Alat dan bahannya di teks membuat jambu biji ini yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, itu alatnya. Sedangkan bahan itu yang untuk membuat ini jus jambu bijinya yaitu gula, es batu, air, dan susu. Begitu ya, kita langsung ke soal. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Nah, soal ini yaitu dari teks membuat jus jambu biji. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Yang kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Yang keempat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Yang lima, manakah yang termasuk benda cair? Nah, sudah ya. Namun kita tidak akan hanya belajar menjawab pertanyaan dari teks membuat jus jambu biji, namun kita juga akan belajar makna. Kita langsung ke pembelajaran yang kedua, benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Nah, pasti masih ingat ya, karena benda cair belum lama kita pelajari. Nah, apa sih benda cair itu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan,
jumlah benda cair akan selalu tetap. Karena apa? Air hanya mengikuti wadahnya. Jika dia terdapat pada gelas, dia akan mengikuti gelas, yaitu berbentuk gelas. Jika dia terdapat pada mangkuk, dia akan mengikuti mangkuk, maka berbentuk mangkuk, yaitu mengikuti wadahnya. Berbeda ya dengan benda padat yang tidak mengikuti wadahnya. Nah, dari alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-temannya untuk membuat jus, manakah yang termasuk benda cair? Kita lihat teksnya lagi ya. Nah, ini teks. Kita baca alat dan bahan yang diperlukan, yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Blender. Blender apakah benda cair? Bukan, karena blender tidak berbentuk cair dan juga tidak mengikuti wadahnya. Gelas. Gelas juga bukan benda cair. Pisau bukan benda cair. Sendok, alat penyaring, gula juga bukan benda cair. Es batu awalnya dia keras ya, namun lama-lama dia akan mencair. Air dan susu adalah benda cair. Jadi apa benda cair yang terdapat dari alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-temannya untuk membuat jus, yaitu es batu, air, dan susu. Makna kata. Berdasarkan wujudnya atau yang dapat dilihat, benda memiliki bentuk, ukuran, jumlah. Memiliki bentuk tuh seperti apa? Jadi benda itu kan dapat dilihat bentuknya, ukurannya, jumlahnya. Nah, bentuknya itu bisa kotak, bulat, persegi panjang. Contohnya yang berbentuk bulat itu bola, yang berbentuk kotak itu kardus, yang berbentuk persegi panjang itu kotak pensil. Dan benda juga memiliki ukuran. Ukurannya itu bisa besar, kecil, panjang, pendek. Contohnya, ukuran baju Benny besar, ukuran penghapus itu kecil, ukuran tali itu panjang. Dan benda juga bisa memiliki jumlah. Jumlahnya itu bisa banyak, bisa sedikit. Misalnya kelereng Rudi ada banyak. Lalu kertas di buku tinggal sedikit, atau bisa dengan menggunakan contoh yang lain ya. Nah, sebenarnya apa sih makna itu? Makna adalah kata yang dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata. Jadi dari kata tersebut ada sebuah arti yang terkandung. Misalnya, contoh, makna dari kata bentuk. Bentuk itu apa sih? Rupa atau wujud yang dapat diraba. Jadi, kalau misalnya benda padat memiliki bentuk kotak, yaitu rupanya atau wujudnya itu kotak atau bentuknya, dan dia dapat diraba. Biasanya yang memiliki bentuk dapat diraba adalah benda padat. Kalau benda cair itu tidak dapat diraba. Dan dia wujudnya itu mengikuti wadahnya. Tidak berbentuk kotak, berbentuk persegi panjang. Bukan ya? Lalu makna dari kata ukuran. Ukuran apa sih?
kata lainnya atau kata yang terkandung di dalamnya. Ukuran itu panjang, lebar, luas, dan besar suatu benda. Benar ya? Lalu makna dari jumlah. Jumlah itu apa? Misalnya 2 kali 1 jumlahnya 2, atau berapa jumlah buku Edo ditambah buku Lani. Nah, jadi makna dari kata jumlah itu apa? Banyaknya sesuatu. Nah, seperti itu ya makna kata. Jika ada yang belum dimengerti atau bingung, bisa ditanyakan ke ibu. Kita langsung ke tugas yang kedua. Namun masih lanjutan dari yang tadi ya, karena materinya sama. Hanya saja ibu membaginya menjadi 2 bagian agar anak-anak tidak bingung. Nah, tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Sebutkan contoh dari benda cair di sekitar lingkunganmu. Yang ketujuh, jelaskan makna dari kata bentuk, jelaskan makna dari kata ukuran, jelaskan makna dari kata jumlah. Lalu yang terakhir, buatlah kalimat dengan menggunakan kata ukuran. Ya, misalkan ukuran baju Benny lebih besar daripada ukuran baju Lani. Ya, seperti itu. Seperti biasa, yang sudah mengerjakan bisa chat WA ke ibu. Jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.